musik-musik yang bising. Mereka menari-nari, merayakan dengan bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya mereka telah merayakan apa yang dirayakan oleh iblis. Mereka telah merayakan apa yang dirayakan oleh iblis. Menari-nari, berjoget dengan suara bising, menggunakan sound system. Mereka berbahagia. Bahkan fal'iyadzubillah min dalik, mereka mempersiapkan minuman keras untuk menyambut Idul Fitri. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fal'iyadzubillah min dalik. Siapakah orang ini? Apakah jelmaan iblis? Mereka yang merayakan Idul Fitri dengan bermaksiat kepada Allah. Merayakan Idul Fitri dengan menari-nari, bersuka cita. Seolah-olah dia telah keluar daripada belenggunya. Yang keluar berbahagia, berjingkrak-jingkrak, berjoget-joget adalah iblis yang dikutuk oleh Allah. Iblis yang dilaknat oleh Allah. Ketika akhir bulan Ramadan, takbir menggema, maka berjoget-joget. Fal'iyadzubillah min dalik. Siapakah orang tersebut? Kemunafikan macam apa ini? Kebodohan macam apa ini? Mereka yang menggabungkan suara takbir dengan suara disko, menggabungkan suara kalimat tauhid, kalimat yang paling agung, dengan musik yang diharamkan oleh Allah. Fal'iyadzubillah min dalik. Takbiran digabung dengan musik diskotik. La ilaha illallah. Ini kejahilan model apa ini? Ini kebodohan macam apa yang orang-orang semacam itu? Fal'iyadzubillah min dalik. Musik yang dikutuk oleh Allah. Ini murtad loh orang seperti ini nih. Ini bisa keluar dari ajaran Allah. Orang yang menggandengkan kalimat tauhid, kalimat tahmid, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, dengan musik. Para musuhnya Allah, para musuhnya Rasulullah. Mudah-mudahan ini tersampaikan kepada semua saja yang ingin merayakan Idul Fitri. Jangan, boleh kita rayakan takbiran, boleh. Tapi jangan kau rayakan dengan musik yang dikutuk oleh Allah. Berbahagia boleh. Dengan apa? Dengan kita telah penuh menunaikan kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita. Ini kadang-kadang aneh. Puasa tidak, ngerokok di jalan setiap siang, setiap sore, nggak punya malu ketika takbiran menggunakan sound system. Ini saya yakin jelmaan dari iblis yang dilaknat oleh Allah ini, orang-orang semacam itu. Kalau kita ingin melihat iblis yang dikutuk oleh Allah, lihatlah mereka. Fal'iyadzubillah min dalik, tarku Ramadan, tarku shaim. Orang yang meninggalkan Ramadan, meninggalkan puasa bulan Ramadan ini, na'udzubillah min dalik. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW, beliau ingin memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada umat yang merintih, yang lagi disiksa oleh malaikat, disiksa habis-habisan oleh malaikat, menjerit-jerit, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, tolonglah aku, wahai imamku, nabiku, Muhammad, tolonglah aku. Bergegas Rasulullah ingin menolongnya. Malaikat lagi mencambuk menggunakan cambuk dari api neraka. Api neraka itu warnanya hitam. Makanya ini api di dunia nggak ada warnanya hitam, nggak ada. Disiapkan oleh Allah nanti di akhirat warnanya hitam. Cambuk yang ujungnya terbuat dari besi yang dipanaskan oleh api neraka. Dicambuk luar biasa sampai rontok daging-dagingnya. Berantakan anggota tubuhnya, diutuhkan lagi oleh Allah. Hancur lagi, diutuhkan lagi. Hancur lagi, utuh lagi. Terus seperti itu. Rasulullah pun ingin memberikan syafaat pertolongan kepada orang tersebut. Maka Rasulullah pun memberikan syafaat. Kata malaikat, ya Rasulullah, apakah engkau akan memberikan syafaat kepada umatmu ini? Orang yang mengaku Islam. Ya, dia adalah orang Islam.
Dia adalah orang yang yakin, yang bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan meyakini aku adalah nabinya, maka aku berhak untuk mensyafaati dia. Kata malaikat, ya Rasulullah, ketahuilah, musuh orang ini adalah bulan Ramadan. Musuh orang ini adalah bulan Ramadan. Dia tidak pernah malu ketika di bulan Ramadan dia terang-terangan makan, minum, ngerokok di hadapan masyarakat. Kata Rasulullah, aku angkat tangan, aku cabut syafaatku bagi orang-orang yang terang-terangan mereka di bulan Ramadan makan, minum secara terang-terangan, ngerokok terang-terangan, maka aku cabut syafaatku bagi mereka. Dan aku tidak akui mereka sebagai umat Rasulullah, tidak diakui. Orang yang terang-terangan. Fal'iyadu billah min dalik. Pernah diceritakan, ada seseorang anak kecil putra daripada salah satu seseorang yang bukan beragama Islam. Dia ini keluar membawa makanan, anak kecil berusia 4 tahun, 5 tahun. Keluar bawa makanan, masuk di kerumunan orang yang lagi berpuasa. Dia lagi makan es krim. Anak kecil 4-5 tahun. Maka akhirnya orang tuanya pun lari dari rumah. Dipanggil si anak, wahai anakku, kenapa engkau makan dan minum di hadapan orang yang berpuasa? Beradablah engkau. Meskipun kita tidak wajib, kita bukan beragama, tapi engkau harus menghormati. Harus menghormati orang yang lagi melaksanakan puasa. Hormati dia. Diambil si anak tadi. Beliau memohon maaf kepada orang berpuasa, orang Islam berpuasa. Mohon maaf, karena anak saya tadi makan, minum, tidak menghormati kalian lagi berpuasa. Musameh. Saya maafkan, mau anak kecil, mau apa ini. Enggak lama kemudian, si orang ini tiba-tiba malamnya didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Didatangi oleh Rasulullah dan diberikan gambaran, inilah surga, inilah neraka. Maka terbelalak, bagaimana caranya aku selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Maka caranya itu engkau bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Maka langsung yang mensyahadatkan adalah Nabi besar Muhammad SAW. Diberikan hidayah secara kontan oleh Allah di hari itu juga, karena telah melarang anaknya yang masih umur 4-5 tahun untuk tidak makan terang-terangan di hadapan orang yang lagi berpuasa. Luar biasa Ramadan ini. Jangan kita remehkan, jangan sembarangan. Ini bulan yang agung di hadapan Allah. Bulan yang sangat istimewa sekali. Maka untuknya, kalau memang kita tidak berpuasa, maka jangan terang-terangan. Saya ingatkan ya, kepada mereka yang non-muslim, yang bukan beragama Islam, kita ini digembar-gemborkan dengan toleransi antar umat beragama. Jangan intoleran. Kan gembar-gemborkan sekarang ini. Toleransi antar umat beragama. Itu orang-orang yang non-muslim. Mereka terang-terangan ngerokok, makan di pinggir jalan. Mana toleransinya mereka terhadap umat Islam? Mana toleransinya? Kata harus toleransi antar umat beragama. Kok justru mereka yang intoleran? Kok justru mereka yang berbuat seperti ini? Ini bagaimana? Seperti orang yang menjilat ludahnya sendiri mereka itu. Orang kok intoleran, orang kok nggak toleransi dalam beragama. Mana mereka yang berucap seperti itu? Kok diam saja ketika ada orang makan minum di hadapan orang yang berpuasa, ngerokok seenaknya di samping orang yang berpuasa? Mana toleransi antar umat beragama? Bahkan ada yang lebih konyol lagi. Beberapa saat yang lalu ada orang yang mengatakan kita yang berpuasa ini harus toleransi